Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfela Solihah dengan NIM 111230025 dari kelas TGB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil referat saya dengan judul yaitu Studi Lingkungan Pengendapan Formasi Kalibuk Daerah Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Berikut outline-nya yaitu ada yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga stratigrafi dan hidrologi, yang keempat analisis litofasies dan asosiasi fasies, yang kelima rekonstruksi paleogeografi, yang keenam analisis fosil moluska dan perubahan muka laut, yang ketujuh kualitas batuan reservoirnya, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan, formasi Kalibiuk merupakan salah satu formasi berumur Pliocen tengah hingga akhir yang tersingkap di wilayah Lembah Bumiayu, Kabupaten Brebes dan Purbalingga, Jawa Tengah. Formasi ini berada pada konteks stratigrafi subsukungan Banyumas dan menjadi topik penelitian penting karena menunjukkan perubahan lingkungan pengendapan yang signifikan dari lingkungan laut hingga darat, seiring dengan dinamika tektonik Plio-Pleistosen di Pulau Jawa, menurut Simanjuntak dan Barber tahun 1966. Kehadiran fosil-fosil vertebrata dan berbagai fosil invertebrata laut di daerah ini menjadikan formasi Kalibiuk sebagai rekaman paleogeografi yang sangat berharga untuk memahami sejarah perubahan muka laut dan iklim pada masa lampau. Secara stratigrafi regional berdasarkan peta geologi Lembar Majenang menurut Kastowo dan Suwarna tahun 1975, daerah Lembah Bumiayu tersusun atas 4 formasi utama, yaitu formasi Kalibiuk, akhir Pliocen awal hingga awal Pliocen akhir, formasi Kaliglagah, berumur Pliocen akhir, formasi Mengger, berumur Pleistosen, dan formasi Guntung dengan berumur Pleistosen tengah hingga akhir. Formasi Kalibiuk dijadikan oleh dominasi batu lempung abu-abu kehijauan dengan sisipan batu pasir berbutir halus hingga sedang yang kaya akan kandungan fosil moluska, menurut Aswan et al. 2018. Di Purbalingga, formasi ini banyak tersusun atas batu pasir gampingan dengan sisipan tipis batu lempung gampingan yang memiliki potensi sebagai batuan reservoir hidrokarbon, menurut Widada et al. Tahun 2022. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada referat ini yaitu ada litofasies, yaitu pemetaan geologi dan pengukuran penampang stratigrafi di 5 lintas sungai dari Gibran et al. Tahun 2022. Yang selanjutnya ada analisis fosil moluska, yaitu pengukuran penampang 5,5 di Sungai Cisaat, identifikasi 70 fosil dari 24 spesies menurut Aswan et al. Tahun 2018. Selanjutnya ada analisis petrografi dan porositas, yaitu analisis sayatan tipis dan penimbangan kerosin untuk porositas dari Widada et al. 2022. Yang terakhir yaitu permeabilitas, yaitu pengujian permeabilitas gas menggunakan parameter gas pada 10 sampel. Selanjutnya ada stratigrafi lokasi penelitian, yaitu menurut juri 1975 pada umur Miocen awal formasinya yaitu formasi Pemali, dan Miocen tengah yaitu formasi Rambatan, diendapkan secara selaras formasi Rambatan. Pada Miocen akhir diendapkan secara selaras formasi Kumbang dan menjari dengan formasi Halang. Pada Miocen akhir diendapkan tidak selaras formasi Tapak dan menjari dengan formasi Kalibiuk hingga Pliocen. Selanjutnya pada Pliocen diendapkan tidak selaras formasi Likung bawah, dan di umur Pleistosen diendapkan tidak selaras formasi Likung atas. Selanjutnya pada umur Pleistosen juga diendapkan secara selaras formasi Linggopodo. Dan pada umur Holosen diendapkan tidak selaras alluvium batuan Gunung Api Muda. Selanjutnya ada analisis fasies dan litofasies. Menurut Gibran et al. Tahun 2022 mengidentifikasi 10 litofasies pada daerah penelitian Lembah Bumiayu yang dikelompokkan menjadi 4 asosiasi fasies. Yang pertama offshore, 2 bis, 3 surface, dan 4 braided channel fluvial system. Asosiasi fasies offshore berada pada formasi Kalibiuk, tersusun atas perulangan fasies batu lempung masif yang berseling dengan batu pasir sedang laminasi karbonat. Pola coarsening upward menunjukkan progresi sedimen ke arah laut atau regresi. Tipe fasies ini merupakan ciri khas lingkungan laut dengan energi arus sangat kecil, menurut Nichols 2009, Walker and James tahun 1992. Asosiasi fasies surface ditemukan pada formasi Kaliglagah dan Gintung, tersusun atas batu pasir kasar, laminasi karbonat, batu pasir sedang silang siur karbonat,
dan konglomerat masif karbonat. Kehadiran struktur sedimen planar cross lamination dan homoki mengindikasi pengaruh arus yang cukup besar khas lingkungan surface menurut Box tahun 2006. Selanjutnya ada rekonstruksi paleogeografi berdasarkan korelasi asosiasi fasies pada Gibran et al. Tahun 2022 membagi evolusi paleogeografi menjadi 4 tahapan utama yang berdasarkan zona waktu biostrat. Yang pertama ada Pliocene N19 sampai N20, di mana zona batimetri neolitik dalam hingga tengah dengan sublingkungan offshore, pola progresif berlangsung seiring regresi garis pantai. Yang kedua ada Pliocene N20 sampai N21, progresif berlanjut membentuk zona transisi dengan sublingkungan pantai atau beach. Kemudian terjadi transisi akibat aktivitas tektonik menurut Simanjuntak dan Barber tahun 1996 membentuk lingkungan surface. Yang ketiga ada Pleistocene, di mana progresif berlanjut membentuk zona darat dengan sublingkungan braided channel fluvial system menghadapkan batu pasir silang siur dengan pola finding upward. Yang terakhir ada Pleistocene N22 sampai N23. Transgresi kembali terbentuk asosiasi fase surface yang dicirikan oleh konglomerat masif karbonat dan batu pasir silang siur karbonat. Selanjutnya ada analisis fosil moluska dan perubahan muka laut. Menurut Aswan et al. Tahun 2018 berhasil mengidentifikasi 70 fosil moluska dari 24 spesies Pelecypoda dan Gastropoda dalam 12 paket sedimen formasi Kalibyuk di Sungai Cisaat. Dari analisis tersebut ditetapkan 10 asosiasi fosil moluska yang mencerminkan 5 lingkungan paleodeposisi, yaitu uppermost intertidal, subtidal, lower intertidal, dan shallow open marine. Suksesi asosiasi fosil dari bawah ke atas menunjukkan setidaknya 2 siklus pendangkalan muka laut. Siklus pertama dimulai dari lingkungan uppermost intertidal di mana asosiasi Corbula natica menuju shallow open marine di mana asosiasi Oliva turricula. Kemudian kembali mendangkal dicirikan asosiasi Corbula marginella. Siklus kedua ditandai oleh pendalaman kembali ke shallow open marine ditandai dengan asosiasi Turritella dan akhirnya mendangkal ke uppermost intertidal ditandai dengan asosiasi Dentalina acitectonica sebelum ditumpangi secara gradual oleh endapan darat formasi Glaga menurut Aswan et al. Tahun 2018. Kualitas batuan reservoir formasi Kalibyuk. Menurut Widada et al. 2022 mengevaluasi kualitas batu pasir gamingan formasi Kalibyuk di Purbalingga sebagai batuan reservoir potensial. Hasil uji porositas petrografis berkisar 9,50% buruk hingga 16,80% baik, sedangkan porositas efektif terukur berkisar 3,26% dapat diabaikan hingga 20,20% yaitu sangat baik. Nilai permeabilitas gas berkisar 8,71 MB yaitu cukup hingga 66,59 MD yaitu baik. Kualitas reservoir sangat baik dijumpai pada batu pasir dengan struktur sedimen suali cross stratification, butiran membundar dan terpilah baik yang diinterpretasikan sebagai endapan laut dangkal dengan aktivitas gelombang badai berenergi tinggi. Sebaliknya, kualitas buruk dijumpai pada calcareous well plastic wake dengan struktur masif mencerminkan pengendapan cepat dengan kandungan matriks lempung melimpah. Kontrol fases pengendapan terhadap kualitas reservoir ini berjalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Box tahun 2006 dan Shelley tahun 1985. Kesimpulannya yaitu berdasarkan kajian pustaka terhadap penelitian formasi Kalibyuk di daerah Rembang Purbalingga dan Lembah Bumiayu Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, formasi Kalibyuk berumur Pliocene tengah hingga akhir dan terendapkan pada lingkungan laut dangkal hingga transisi, mencakup sublingkungan offshore, surface, dan beach, sebelum secara gradual digantikan oleh endapan darat formasi Kali Glaga. Yang kedua, analisis asosiasi fosil moluska di penampang Sungai Cisaat mencatat setidaknya 2 siklus pendalaman pendangkalan muka air laut yang terrefleksi dalam 10 asosiasi moluska dari lingkungan uppermost intertidal hingga shallow open marine. Yang ketiga, rekonstruksi paleogeografi menunjukkan dinamika progresi retrogresi yang dikontrol oleh aktivitas tektonik Pliocene, Pleistocene, dan fluktuasi muka laut eustasi menghasilkan suksesi fases offshore, beach, surface, hingga menjadi braided fluvial system. Yang keempat, kualitas reservoir batu pasir formasi Kalibyuk di Purbalingga bervariasi dari buruk hingga baik dengan porositas 3,26 hingga 20,20%. Permeabilitas dengan nilai 8,7 hingga 66,59 MD dengan kualitas terbaik pada endapan laut dangkal berstruktur solid cross stratification.
Yang terakhir yaitu perbedaan kualitas reservoir dikendalikan oleh proses sedimentasi yang tercermin dari karakteristik tekstur dan struktur sedimen masing-masing lapisan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.